Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge sedherek sedaya, khususipun para sedherek para kadang persaudaraan Setyahati Teraté. Salam paseduluran. Wonten ing wekdal menika kula badhe share informasi saking Biro Humas Persaudaraan Setyahati Teraté Kang Mas Agus Susilo. Monggo dipun sami dipun simak videonipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh ketua cabang dan ketua cabang khusus Persaudaraan Setyahati Teraté di seluruh Nusantara, kepada para perwakilan pengurus pusat di seluruh provinsi di Indonesia, para ketua ranting, para ketua komisariat, para ketua rayon, dan bahkan subrayon, serta seluruh kadang-kadang warga Persaudaraan Setyahati Teraté yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menindaklanjuti apa yang diamanahkan oleh Ketua Umum Persaudaraan Setyahati Teraté, Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik Esa MSc, kami bidang organisasi dan Biro Humas Persaudaraan Setyahati Teraté ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Persaudaraan Setyahati Teraté yang tadi sudah disampaikan ingin saat ini dalam proses transformasi menuju organisasi yang lebih modern, organisasi yang lebih tertib. Ya, menindaklanjuti apa yang disampaikan dalam amanahnya Ketua Umum Persaudaraan Setyahati Teraté, bahwa organisasi kita ini merupakan organisasi besar, organisasi yang ingin menuju sebuah tata kelola organisasi yang tertib, sehingga membutuhkan ongkos yang besar, membutuhkan pengorbanan yang besar, membutuhkan perjuangan yang serius agar cita-cita untuk menjadi organisasi besar dan organisasi yang tertib itu tercapai dan terwujud. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada seluruh ketua cabang, ketua perwakilan pengurus pusat, ketua cabang khusus, ketua ranting, ketua komisariat, dan ketua rayon di seluruh Indonesia, teruslah melatih, teruslah membangun persaudaraan lahir dan batin, teruslah mengembangkan ajaran nilai-nilai budi luhur Persaudaraan Setyahati Teraté dimanapun kalian berada di wilayahnya masing-masing. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dalam sumpah kita diberikan mandat atau tugas oleh organisasi untuk mengembangkan pencaksilat tradisi, pencaksilat ajaran berikut nilai-nilai atau value atau ajaran yang sudah kita terima bersama hingga akhir zaman. Inilah kenapa momentum moto Esa Teraté, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula Persaudaraan Setyahati Teraté tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Ini harus menjadi ruh kita semua sebagai anggota, sebagai pengurus, baik struktural maupun non-struktural. Secara kultural, anggota Persaudaraan Setyahati Teraté harus menjunjung dan menjaga marwah Persaudaraan Setyahati Teraté ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, pengurus pusat
menindaklanjuti beberapa waktu lalu, Ketua Umum memberikan mandat dan amanahnya, kita bahu-membahu, kita rekatkan, kita kuatkan ikatan persaudaraan kita ini untuk memperkuat modal sosial kita, untuk membangun nilai-nilai di masyarakat. Ini yang paling penting. Jadi fokus pada program yang sudah dijalankan, yang sudah kita rencanakan bersama-sama. Tidak gampang goyah, tidak gampang galau oleh informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang beredar dan berseliweran di sosial media yang saat ini kita saksikan bersama-sama. Fokus pada program kita. Sesuai apa yang telah kita rencanakan, pengurus pusat ingin menggelar parapatan luhur tahun 2021 nanti pada bulan Oktober. Kenapa kita lakukan itu? Karena ini juga akan menyesuaikan dengan program nasional yang ada di PBIPSI, ada di KONI pusat, beserta kita juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi bangsa kita yang saat ini diuji oleh sebuah virus yang luar biasa, dan ini kita akan terus secara bijak untuk mensikapi ini. Jadi tidak mudah gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tetapi kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan, dengan situasi saat ini yang masing-masing daerah masih mayoritas masih zona merah. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, terkait rencana parapatan luhur yang mungkin oleh oknum-oknum anggota PSHT yang saat ini ingin menggelar parapatan luhur, itu tidak berpengaruh dan tidak berdampak apapun secara organisasi terhadap legalitas dan eksistensi persaudaraan sejati teratai yang kita cintai bersama-sama. Ini yang perlu kami tegaskan. Kemudian yang selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan dalam konteks hukum, kita punya 2 putusan kasasi di luar yayasan, yaitu putusan kasasi nomor 619 /K/TUN Tata Usaha Negara tahun 2018, bahwa itu di dalam ilmu hukum kita mengenal dalil hukum namanya irrebuttable presumption of law. Jadi putusan 619 itu sebagai putusan yang tak terbantahkan menurut pasal 1916 KUH Perdata. Ini yang harus kita pegangi bersama-sama. Oleh karena itu, saudaraku-saudaraku semua di seluruh wilayah tanah air, tidak usah gelisah dan tidak usah galau dengan apapun informasi-informasi yang berkembang yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, yang berseliweran di sosial media. Asal panjenengan semua teguh dan tatak di dalam menjalankan roda organisasi ini secara benar, insya Allah panjenengan semua akan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk terus mengawal dan mengembangkan serta menyemai ajaran-ajaran budi luhur peninggalan para leluhur kita ini. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi konteks putusan kasasi, kita punya kekuatan yang luar biasa karena sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak terbantahkan tadi berdasarkan undang-undang, bahwa putusan hakim itu sebagai sebuah putusan yang wajib untuk diikuti. Kalau kita sebagai organisasi, sebagai anggota PSHT, kita taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, konteks hukum yang kedua, putusan kasasi nomor 1712 /K/PDT atau Perdata tahun 2020, kita sudah ditegaskan bahwa gugatan-gugatan dari para oknum yang tidak menyetujui atau menyepakati atau bahkan meragukan keabsahan parapatan luhur 2016 itu sudah terbantahkan dengan ditolaknya gugatan beberapa orang warga persaudaraan teratai yang merasa bahwa parapatan luhur 2016 itu tidak absah. Jadi semua sudah terbantahkan. Oleh karena itu, teruslah berproses untuk menjadikan organisasi kita ini organisasi yang terus ikut membangun martabat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pernyataan resmi pengurus pusat ini mampu memberikan kesejukan buat dulur-dulur semua di seluruh wilayah tanah air
agar kita semua fokus dan istiqomah untuk terus menegakkan kebenaran dan ajaran budi luhur peninggalan para leluhur kita. Kita doakan kepada seluruh para leluhur kita, mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni seluruh dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Matur sembah nuwun, Mas Biro Humas sudah mendampingi bidang organisasi. Sekali lagi, ini yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara semua di seluruh wilayah tanah air. Jadi tunggu surat resmi, undangan resmi dari pengurus pusat tentang pelaksanaan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate pada bulan Oktober mendatang. Masih banyak agenda-agenda yang harus kita lakukan, jadi fokus dan teruslah berjuang, bergerak untuk bersama-sama bahu-membahu mewujudkan Memayu Hayuning Bawono dan PSHT tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten video ini pun para sederek, para kadang Persaudaraan Sejati Terate wonten ing pundi kemawon. Salam paseduluran PSHT Jaya.